Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Andina Putri dengan NIM 21043122 dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Tujuan video saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas ketiga saya dari mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dovi Septiari, SE, MSc, AK. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai materi hukum kontrak. Pertama-tama, saya akan menjelaskan definisi hukum kontrak. Pada materi yang pertama, definisi hukum kontrak. Terdapat pada poin pertama, apa itu hukum kontrak? Hukum kontrak merupakan peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis, yang artinya adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Pada poin yang kedua, pengertian hukum kontrak menurut KUH Perdata. Hukum kontrak menurut KUH Perdata adalah sebuah kontrak yang melahirkan suatu perikatan antara pihak yang mengikatkan dirinya, sehingga dari kontrak inilah lahir suatu perikatan di mana pihak yang mengakibatkan dirinya dan memiliki kewajibannya masing-masing, sesuai yang ditentukan dalam kontrak. Pada poin yang ketiga, apa prinsip dasar yang terjadi dalam sebuah kontrak? Prinsip dasar dalam sebuah kontraknya yaitu adanya penawaran dan penerimaan dalam memastikan kedua proses tersebut, agar tidak menimbulkan konflik di masa yang akan datang. Maka itu, perlu diperhatikan dari pihak yang memberikan penawaran dan yang menerima penawaran untuk memiliki kecakapan dan kewenangannya. Pada materi kedua, saya akan menjelaskan syarat-syarat kontrak. Syarat-syarat kontrak terbagi menjadi dua bagian, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Berikut penjelasannya. 1. Syarat subjektif. Syarat subjektif terbagi menjadi dua. Yang pertama, kecakapan untuk membuat kontrak. Maksudnya, pihak yang memberi penawaran dan yang menerima penawaran harus memiliki kecakapan para pihak dalam membuat sebuah kontrak. Yang kedua, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Maksudnya, kesepakatan antara para pihak yang terjalin dalam kontrak tersebut. Syarat yang kedua yaitu syarat objektif. Syarat objektif terbagi menjadi dua. Yang pertama, suatu hal objek tertentu. Maksudnya, terdapat suatu hal ataupun objek dalam kontrak tertentu. Yang kedua, suatu sebab yang halal atau kausa. Maksudnya, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum. Materi ketiga ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sumber hukum kontrak. Pada materi yang ketiga yaitu sumber hukum kontrak. Sumber hukum kontrak terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum kontrak yang berasal dari persetujuan para pihak kontrak. Yang kedua, sumber hukum kontrak yang berasal dari perundang-undangan. Bagian keempat ini, saya akan menjelaskan yaitu resiko wan prestasi. Berikut penjelasannya. Terdapat pada poin yang pertama, apa itu wan prestasi? Wan prestasi adalah sebuah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi, ingkar janji, serta kelalaian yang dilakukan oleh debitur karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pada poin yang kedua, bentuk wan prestasi menurut KUH Perdata. Bentuk wan prestasi ada 4 menurut KUH Perdata, yaitu yang pertama, tidak melaksanakan perjanjian. Maksudnya, tidak melaksanakan perjanjiannya atau tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Yang kedua, tidak sempurna dalam melaksanakan kewajibannya. Maksudnya, pihak tersebut melaksanakan kewajiban namun tidak sesuai yang dijanjikan. Yang ketiga, telat dalam melaksanakan kewajibannya. Yang keempat, melakukan sesuatu yang dilanggar dalam perjanjian tersebut. Pada poin yang ketiga, apa itu risiko wan prestasi? Risiko wan prestasi maksudnya kewajiban dalam memikul kerugian jika ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak
yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam kontrak. Kelima ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kontrak. Terdapat beberapa macam kontrak, antara lain yang pertama, perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah perjanjian dalam hal pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Yang kedua, perjanjian leasing atau kredit barang. Perjanjian leasing adalah perjanjian sewa guna yang dimana sebuah perusahaan dengan nasabah menyediakan barang dan hak penggunaan dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Perjanjian yang ketiga yaitu perjanjian keagenan dan distributor. Perjanjian keagenan adalah perjanjian tidak bernama atau tidak mendapatkan pengaturan secara khusus dalam KUH Perdata. Sedangkan perjanjian distributor adalah perjanjian yang dibuat oleh badan hukum yang menjual barang secara lokal atas nama sendiri. Perjanjian yang keempat atau perjanjian yang terakhir adalah perjanjian franchising dan lisensi. Perjanjian franchising bisa disebut dengan perjanjian waralaba. Adalah perjanjian tertulis antara para pihak yang berupa perjanjian baku dan ditentukan secara sepihak oleh pemberi waralaba, sehingga cenderung memberikan posisi tawar bagi pemberi waralaba. Sementara perjanjian lisensi adalah perjanjian antara dua pihak secara tertulis untuk menggunakan hak ekonomi dari suatu karya. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini yang mengenai hukum kontrak. Apabila terdapat kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.